Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pengajian kita dari tafsir Juz Ammah. Sekarang sudah di surah An-Naziat, di mana surah An-Naziat ini merupakan surah Makkiyah yang kandungannya masih mengingatkan orang-orang musyrik yang ingkarul ba's, mengingkari hari kebangkitan. Hari akhirat mereka ingkari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berusaha memahamkan mereka ini tentang hari kebangkitan, Pak? Karena kalau sudah percaya hari kebangkitan, maka nanti akan mudah menerima apa yang didakwakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah tentang Al-Quran, karena isinya banyak tentang perkara akhirat. Karena orang yang tidak percaya hari kebangkitan, maka dia akan hidup sesukanya karena menganggap bahwa kita melakukan apa saja itu tidak ada pertanggungjawaban. Toh juga kita enggak dibangkitkan. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali masa. Habis kontraknya hidup di dunia ya selesai. Itu anggapan mereka. Atau anggapan orang Hindu, setelah saya hidup susah, kemudian nanti dihidup lagi, kehidupan berikutnya mungkin senang. Sementara kaum muslimin beranggapan bahwa kehidupan dunia ini hanya satu kali. Setelah itu kita dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memulai surah An-Naziat ini dengan 5 sumpah. Kebiasaan Allah Subhanahu wa taala memulai awal-awal surah itu, Pak, dengan sumpah. Ternyata orang Arab itu kalau ingin menyampaikan suatu pesan atau khobar, dia awali dengan sumpah. Kenapa, Pak? Karena yang dia sampaikan itu perkara yang penting. Allah menggunakan metode ini. Jadi ingin menyampaikan sesuatu diawali dengan sumpah. Demi Allah. Ini kalau manusia. Tapi kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi wal laili wal qamari wal asri. Ini boleh. Tapi kalau manusia haruslah bersumpah dengan nama Allah atau sifat Allah. Wallahi, tallahi, wa rabbil Ka'bah, dan seterusnya. Nggak boleh bersumpah demi kamu sayang. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Demi kamu sayang saya lakukan semua ini. Hidupku saya habiskan, banting tulang keringat, peras keringat gitu untukmu. Sumpah nggak kira-kira ini, Pak? Kira-kira ini sumpah nggak? Enggak, masih ihtimal kan, masih ada kemungkinan ini gombalan, ya kan? Atau ini hanya sekedar permainan selat lidah gitu, silat lidah yang hanya sekedar botek-botek semata. Jadi masih ada ihtimalnya, kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Tergantung kembali kepada si pengucap, apakah dia niatkan sumpah atau tidak. Yang jelasnya kalau bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Man kana halifan falyahlif billah, kata Rasulullah. Barang siapa mau bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wa kanat Quraisy, adalah orang-orang Quraisy itu kalau bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Fala tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Kalau kita di sini, Pak, jarang ya menyampaikan suatu pesan itu dengan sumpah, jarang. Kecuali dimintai sumpah gitu.
pas pengangkatan jabatan mungkin. Aku bersumpah sambil Al-Quran di atas kepalanya, akan menjalankan tugas dengan penuh amanah. Nah, diambil sumpahnya. Nah, kalau orang Arab sering sekali wallahi, sampai mau ditanya, kamu sudah makan enggak? Wallahi sudah, saya sudah makan. Kamu sudah nikah? Wallahi saya sudah nikah. Ini namanya apa? Yaminul lagwi, sumpah yang main-main, bukan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wan naziati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir musyrik, gharqa, dengan cara yang keras. Ini apa? Gharqa. Karena tak kala orang mau meninggal dunia, Pak, apakah dia kafirnya ataukah muslimnya, maka turun malaikat. Malaikat di kiri kanannya sejauh mata memandang. Nanti tergantung ruh yang mau dicabut ini, apakah ruhnya orang kafir ataukah ruhnya orang mukmin. Kalau ruhnya orang mukmin, orang kafir, nanti wajah-wajah malaikat itu wajah-wajah yang sangar, giladun syidade, mereka sangat bengis dan kasar. Ini baru mereka yang ada di sekitaran calon mayit tadi ini. Belum turun malakul maut, yang dia ditugaskan oleh Allah mencabut ruh manusia. Nah, ketika datang malakul maut, barulah mencabut dengan cara yang keras. Diperumpamakan dalam sebuah hadis itu seperti seperti jarum yang bengkok, kemudian ditaruh di benang yang kusut, kemudian ditarik dengan dengan kencang, pasti akan ngikut semua kan? Pasti akan ikut. Demikian juga ruhnya orang kafir kalau dicabut, itu semua terikut sampai kesakitan. Beda kalau ruhnya orang mukmin. Itu seperti air keluar dari teko dengan mudahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dengan dengan lembut sekali. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan penuh kelembutan. Sama malaikat juga, malaikat itu malaikat maut yang mencabutnya. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, 5 ayat ini semuanya tentang malaikat. Kita tahu Pak bersama bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari dari cahaya. Yang menakjubkan malaikat ini, dia tidak makan dan tidak minum. Lantas sumber kekuatannya dari mana? Wallahu alam. Dia punya kekuatan karena dia ditugaskan oleh Allah dengan berbagai tugas gitu. Ada yang kerjanya hanya bertasbih, beribadah kepada Allah, tidak pernah lelah sedikit pun. Ketika mereka diperintahkan tidak pernah membangkang. Kenapa? Karena di diri malaikat tidak ada sedikit pun syahwat. Yang dengan syahwat itu dia bisa membangkang, bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada diri manusia ada syahwat, ada akal. Jadi malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang diciptakan hanya untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan. Nah, kemudian setelah itu Allah bersumpah tadi dengan malaikat-malaikat yang disebutkan. Nah, apa yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan sangkakala yang pertama. Sangkakala yang berapa ini? Yang kedua. Bukan yang pertama. Karena tiupan sangkakala yang pertama itu apa? Mengguncangkan, menghancurkan seluruh alam semesta. Nah, jadi tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu jaraknya 40. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, lantas tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah enggak menjawab. Apakah 40 bulan? Juga enggak menjawab. Apakah 40 tahun? Juga enggak menjawab. Pokoknya apa? 40. Setelah tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan seluruh yang ada di bumi ini, gunung seperti bulu yang berterbangan itu, sebagaimana disebutkan di surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kemudian disebutkan lagi di surah At-Takwir, di surah Al-Infitar, bahwa air meluap, goncangan di mana-mana. Kalau sekarang Pak, goncangan di bumi kan hanya di titik-titik tertentu ya. Nanti ketika hari kiamat itu goncangan merata. Goncangannya apa? Merata. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dari goncangan tersebut terbelah bumi kemudian mengeluarkan isi perutnya. Mengeluarkan tsunami, pokoknya tsunami sangat tinggi pada waktu itu sehingga meluap sampai ke darat. Maka jiwa mana yang bisa bertahan pada waktu itu? Semuanya mati. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Sebelumnya Allah menurunkan air yang nanti membasahi jasad-jasad yang telah meninggal dunia. Kemudian mereka tumbuh lagi. Sebagaimana layaknya tanaman disirami air tumbuh. Karena memang di dalam tubuh kita ini ada tulang gitu yang dia tidak hancur. Tidak hancur. Tulang belakang ya. Tulang ekor. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kembali jasad yang sudah menjadi tulang belulang. Maka ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua, maka manusia pada waktu itu qulubu yauma idzi wajifah. Qulub kalau di dalam bahasa Arab sering kita kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia hati ya. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa qulub itu adalah jantung. Jantung, bukan liver. Tapi jantung. Karena kalau kita mau tenang, gelisah hidupnya gitu ya, gelisah, tekanan naik turun, mau menetralkan tekanan, itu cukup dengan dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Akan tenang hati tersebut. Jantung tersebut akan normal. Nah, jika dia rusak maka rusak seluruh anggota badan. Jika jantung kurang ini normal dalam memompa darah, maka di sana nanti ada stroke, ada kolesterol, ada asam urat, macam-macam. Kalau sudah ini enggak normal.
Jadi hati manusia pada waktu itu wajifah, ketakutan. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa hati mereka, wajah mereka itu sampai biru. Saking apa? Saking ketakutan. Kalau manusia sekarang kan kalau ketakutan itu wajahnya pucat, putih, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada darah di wajahnya. Nah nanti di akhir zaman wajah mereka jadi apa? Jadi kayak biru gitu, karena saking ketakutannya. Nggak usah sampai kejadian hari kiamat, terjadi goncangan skala berapa gitu, 8 atau sampai 9 skala. Kemudian dalam tempo yang lama, ketakutannya kita minta ampun Pak. Nggak usah sampai 1 jam, setengah jam saja dengan skala 9, wah hancur. Entah kita mau lari kemana. Karena mau lari sedikit pun kita sudah rebah. Tinggal ditindis bangunan, pohon dan yang lainnya. Absaruha khasyi'ah. Pandangan mereka penuh dengan ketakutan. Lantas orang-orang pada waktu itu karena orang-orang yang hidup di saat ditegakkannya hari kiamat Pak adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Karena orang-orang mukminnya sudah diwafatkan. Tak kala Allah meniupkan angin. Kemudian mati semua orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan. Sehingga yang tersisa adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia. Mereka tidak kenal lagi Allah, tidak lagi sholat, tidak ada azan lagi berkumandang. Tapi alhamdulillah sekarang masih ada Pak ya, BDI masih mengumandangkan azannya. Berarti masih jauh kan? Imam Mahdi juga belum keluar. Tapi di YouTube sudah ada katanya. Nggak tahu di daerah mana itu. Daerah India kali. Dajjal juga sudah muncul. Kata Syekh YouTube. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Jadi orang-orang yang hidup di saat ditegakkan hari kiamat, mereka berkata, ini sudah mau ditegakkan hari kiamat masih aja enggak percaya. Yaquluna, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita sesungguhnya benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula? Mereka enggak percaya. Tentang apa? Tentang hari kebangkitan. Dihidupkan lagi kembali setelah menjadi tulang belulang. Rasulullah pernah menceritakan ada seorang Bani Israel di zaman dulu yang dia melakukan seluruh kemaksiatan Pak. Enggak ada sedikit pun maksiat kecuali dia lakukan. Cuma ada tauhid di dalam dirinya. Dia yakin Allah akan mengazabnya. Kemudian dia berpesan kepada anak-anaknya, nak, kalau saya nanti mati, tolong jasad saya dibakar. Setelah itu tulang-tulang yang menjadi arang itu dihancurkan menjadi debu. Kemudian setelah itu tebarkan ke udara, tebarkan ke laut, agar nanti Allah tidak sanggup mengumpulkannya. Kenapa? Karena kalau Allah sanggup mengumpulkannya, saya akan disiksa nanti. Ini keyakinan dia. Dia menganggap bahwa Allah enggak sanggup. Akhirnya anak-anaknya menjalankan wasiat tersebut. Dibakar, kemudian tulang-tulang yang masih ada dihancurin jadi debu, kemudian ditebar di laut, di udara sana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan kembali debu-debunya, kemudian kumpulkan kembali debu-debunya si fulan itu, dikumpulkan, akhirnya jadi lagi, berwujud lagi kembali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan seperti ini? Ternyata dia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengampuninya, memaafkannya. Karena apa? Karena rasa takutnya dia kepada
siksaan Allah Subhanahu wa taala. A idza kunna idhaman nakhirah. Ini lagi sebab mereka tidak percaya. Apakah kita akan dibangkitkan, dihidupkan lagi? Padahal kita sudah menjadi tulang belulang yang hancur lumat. Daging kita sudah Sudah dimakan belatung. Tulang-tulang sudah berserakan. Belum lagi kalau tulangnya dipindahkan kemana gitu. Atau kalau dia dimakan buaya, satunya lari ke sana, satunya enggak jelas sudah. Paham? Nah, mereka memakai logika bahwa ini suatu hal yang enggak mungkin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu Pak menyusun kembali garis-garis jari jempol kalian, jari jemari kalian. Pak bayangkan Pak, ini tak satu pun dari kalangan manusia yang sama garis-garisnya ini. Garis apa? Jempolnya ini. Sidik jari ya namanya. Nah, ini dipakai apa? Untuk mengidentifikasi ya, ngecek seseorang. Enggak ada yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu menyusun kembali. Padahal ini sudah apa? Sudah enggak ada kan? Nah, itu disusun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka membuat dulu kalau nanti begini pasti akan begini. Mereka menganggap bahwa kalau sudah jadi tulang belulang itu enggak mungkin bisa dikumpulkan. Akhirnya apa? Kalaupun dikumpulkan, ini pengumpulan yang gagal, yang mustahil kata mereka. Akhirnya apa? Mereka mengingkari hari kebangkitan. Berdasarkan apa Pak? Logika sesat mereka. Orang-orang yang menyimpang dalam hal akidah, di negara kita ini banyak sekali Pak menyimpang dalam hal akidah. Apakah itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, menyimpang dalam hal akidah. Dasar penyimpangan mereka hanya apa? Mengedepankan logika. Mereka menganggap bahwa Allah itu harus statis, harus simpel, enggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kayak patung gitu, diam aja. Ini menunjukkan kesempurnaan. Makanya mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Mereka menganggap Al-Qur'an itu adalah makhluk atau kalam Jibril. Kalau yang lebih keren sedikit yang di Zaitun itu mengatakan bahwa kalamur Rasul, ucapan Rasul. Sehingga kalau mereka berkhutbah, qala Rasul fil Qur'an, Rasulullah berkata di dalam Al-Qur'an. Ini karena menganggap bahwa Allah itu tidak berbicara. Karena kalau berbicara, dia membutuhkan sesuatu yang diajak berbicara, berarti ada hal yang baru bagi Allah. Nah, jadi apa? Semuanya logika, karena nenek moyang mereka, guru mereka adalah filsafat Yunani, Aristoteles, Plato dan yang lainnya. Nah, jadi kalau main logika selesai, pasti akan berujung pada kesesatan. Sementara kata Ali bin Abi Thalib, bisa dimatikan kayak ini Pak, dingin betul, nusuk. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i." Seandainya agama itu dengan akal, pastilah mengusap khuf itu lebih aula di bawah daripada di atas. Paham Pak? Mengusap khuf itu lebih aula di mana? Di bagian bawah. Kan yang bawah yang kotor. Ini kok diperintahkan bagian atas? Ini menunjukkan bahwa syariat itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan dengan akal. Seandainya agama itu dengan akal, maka kalau kita kentut yang dibersihkan itu dubur, ya kan? Bukan anggota wudu, tapi dubur, karena keluarnya kentut dari situ. Tapi agama ini tidak dengan akal. Jadi orang-orang musyrik, kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Dasarnya apa Pak?
akal. Jadi akal itu sebenarnya kalau mau selamat itu harus mengikuti wahyu. Kalau menyimpang dari wahyu maka dia akan sesat. Karena akal seseorang itu terbatas. Tidak bisa membayangkan sesuatu hal yang goib akal itu, Pak. Coba bayangkan, Pak, saya suruh Bapak untuk membayangkan bidadari. Coba bayangkan, Pak, bidadari. Pasti Bapak akan membayangkan istri tetangga yang cantik mungkin, ya kan? Atau bidadari, putri Indonesia mungkin, atau artis mana gitu yang pernah Bapak tonton, pasti terbayangnya ke sana. Coba bayangkan, Pak, buah delima, buah anggur di surga. Paling Bapak terbayang buah anggur yang dijual di pasar kan? Karena akal kita nggak bisa mencerna sesuatu yang goib. Coba Bapak, ada seorang guru bertanya kepada saya, Ustadz, boleh nggak saya bertanya, menguji anak murid saya dengan mengatakan gini, anak-anak coba bayangkan Allah di otak kalian. Terus anak-anak itu menjawab, Ustadz, bahwa Allah itu berjenggot, kemudian putih, duduk di atas kursi. Antum ini bertanya pertanyaan yang sudah salah. Pasti nanti jawabannya salah. Karena anak-anak itu nggak mungkin bisa membayangkan Allah, nggak mungkin. Kenapa, Pak? Karena mereka nggak pernah lihat Allah. Antum saja nggak pernah lihat Allah. Bagaimana mau membayangkan Allah? Jadi itu sudah pertanyaan yang salah. Apakah Allah bisa menciptakan yang semisal dengannya? Ini sudah pertanyaan yang salah. Kalau sesuatu yang diciptakan bukan lagi Allah kan, tapi makhluk. Bagaimana mungkin menyamakan sesuatu yang berbeda antara khaliq dan makhluk? Gak bisa. Kalau ada orang mengaku bahwa dirinya adalah Allah, adalah Tuhan, maka ini suatu hal yang kontradiktif, berseberangan. Gak ada dalam satu jiwa, dalam satu zat terkumpul, dia juga makhluk, dia juga Tuhan. Ini nggak bisa diterima akal sehat. Fa inna ma hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirah. Kemudian Allah membantah dugaan-dugaan orang musyrik itu dengan berkata, fa inna ma hiya zajaratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah tiupan satu kali saja. Allah cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Kun fayakun, sudah. Muncul lagi, hidup lagi seperti semula. Allah sebutkan kisah di surah Al-Baqarah itu, di mana ada seseorang, ahli tafsir mengatakan bahwa dia adalah Uzair, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai Ibnullah, anak Allah. Nah, Uzair ini diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun plus kambingnya. Dia ada melihara kambing. Setelah itu Allah bangkitkan lagi. Allah susun lagi kembali si jasad Uzair ini. Terus mereka, teman-temannya bertanya, berapa lama engkau tidur? Dia bilang selama sekitar sehari atau 2 hari saja saya tidur. Ternyata tak kala dia pulang ke kampungnya, dia lihat yang dulunya masih bayi sudah jadi apa? Sudah jadi kakek-kakek dan yang lain sudah punya cucu. Dia masih muda ini. Kemudian Uzair itu dia lihat di hadapannya kambingnya yang sudah jadi tulang belulang disusun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan seperti itu. Cukup dengan apa? Kun fayakun. Apa ucapan yang lain, Pak? Sin salabin ya, apa? Nah, itu ucapan yang bisa terjatuh pada penyimpangan. Jadi kun fayakun ini adalah hak Allah, tidak berlaku pada manusia. Fa idahum bisahirah.
maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Seakan-akan mereka tidur dari setelah Isya sampai sahur. Merasa sebentar sekali. Ternyata mereka sudah ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun menjadi jasad. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menyebutkan tentang kisah Musa alaihi salam bersama Fir'aun. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini? Tujuannya untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah didustakan oleh orang-orang musyrik. Telah dianiaya sahabat-sahabatnya oleh orang-orang musyrik. Allah menampilkan kisah Musa dan Fir'aun, yang dimana Fir'aun adalah seorang raja yang sangat bengis, membantai bayi-bayi laki-laki, menyiksa Bani Israel. Di mana Bani Israel ini dia adalah kaum yang hidup setelah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi awal munculnya Bani Israel ini dari Dari keturunan Yusuf alaihi salam. Karena Yusuf dan bersama Yakub dan saudara-saudaranya itu dulunya di Palestina. Mereka hidup di sana di Palestina. Setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur, kemudian diperjualbelikan di Mesir, kemudian dia dipenjara dan diangkat menjadi menteri di Mesir sana. Kemudian keluarganya diajak semua ke Mesir. Akhirnya di sanalah muncul generasi Bani Israel. Muncul generasi Bani Israel. Nah, ketika muncul Fir'aun, raja yang sangat bengis ini, mulailah mereka menyiksa Bani Israel. Sampai Fir'aun mengatakan, awalnya dia hanya mengatakan, aku adalah Rob Tuhan negeri Mesir ini. Sungai Nil yang mengalir ini mengalir di bawah kekuasaanku. Setelah itu meningkat. Jadilah dia berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob yang maha tinggi. Kalau ada Tuhan yang lain, berarti saya yang paling tingginya. Tapi Tuhan yang mengaku seperti ini, tak kalah dukun, kahin dukun yang ada di sekitar kerajaannya dia, memberikan bocoran bahwa akan lahir bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan. Akhirnya raja yang ngaku sebagai Tuhan ini ketakutan, ketar-ketir. Kemudian mengabsen semua ibu-ibu yang hamil pada waktu itu. Mengabsen semua ibu-ibu yang hamil. Dicek. Kalau sekiranya sudah datang waktu melahirkan, nanti bala tentaranya Fir'aun nungguin di situ. Kalau sekiranya bayinya laki-laki, langsung dibunuh. Bayi perempuan dibiarkan. Nah, Harun kakaknya Musa alaihi salam sudah lahir lebih dahulu. Sebelum Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk membunuh bayi-bayi yang lahir. Nah, kebetulan ibunya Musa alaihi salam itu tidak masuk dalam daftar yang kelihatan dia hamil. Kenapa? Karena qadarullah dia perutnya enggak terlalu besar ketika mengandung Nabi Musa. Ada orang seperti ini. Ya, dia hamil kok enggak kelihatan besar perutnya. Bahkan yang kasus waktu itu terjadi di mana? Di bandara, ada seorang anak SMA, ternyata dia mengandung. Ya, kemudian melahirkan di WC umum bandara. Ibunya dan bapaknya enggak mengetahui dia hamil. Karena mungkin perutnya kecil.
Nah, setelah itu ibunya Musa alaihissalam melahirkan, takut kedengaran bayinya, suara bayi ini yang nangis gitu. Akhirnya apa, Allah mengilhamkan kepadanya agar dihanyutkan ke sungai Nil. Kemudian setelah itu Allah menakdirkan istri Fir'aun menemukan bayi ini. Kemudian setelah itu menawarkan kepada Musa agar dijadikan anak angkat dan jangan disakiti. Paham? Jangan disakiti. Akhirnya apa? Karena nggak ada yang bisa nyusui, dicari ibu-ibu yang bisa menyusui bayi ini, qadarullah semua ditolak, kecuali apa? Ibu kandungnya Musa. Nah, di sanalah awal mula kisah perjalanan Musa alaihissalam bersama Fir'aun, yang itu diceritakan di berbagai surah di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini hanya ringkas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sudah sebutkan bahwa tujuan utamanya adalah menghibur Nabi Muhammad yang disiksa, diingkari oleh orang-orang musyrik. Nih lihat nih, Musa pun demikian. Diingkari, dikejar-kejar, mau dibunuh oleh apa? Oleh Fir'aun. Padahal dia adalah bapak angkatnya sendiri. Paham, Pak? Ini juga Abu Jahal, pamannya Rasulullah, mengingkari dakwah yang diserukan oleh Rasul. Orang-orang musyrik yang dulunya mereka percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika mereka mau safar keluar daerah gitu, mereka titipkan barang berharga mereka kepada Muhammad. Tak kala Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, mereka berbondong-bondong untuk mengingkari. Hal ataka hadithu Musa, bukankah telah datang kepadamu kisah Musa alaihi salam? Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, tatkala Robnya memanggil dia ke Wadil Muqaddasi tuwa, lembah yang disucikan namanya Tuwa, lembah yang ada di Mesir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Nah, disinilah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi. Dia adalah kalimullah. Kalimullah itu Pak adalah orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Itu biasanya melalui perantara siapa? Jibril alaihi salam. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa berdakwah kepada Fir'aun, Musa mengusulkan agar Harun mendampinginya. Usulan pertama sebelumnya agar Harun ini diangkat menjadi nabi, kemudian menemani Musa untuk berangkat mendakwai Fir'aun. Akhirnya usulan Nabi Musa ini diterima. Harun diangkat menjadi nabi, kemudian menemani nanti Nabi Musa berdakwah ke Fir'aun. Ternyata Pak, setelah sampai nanti di istana Fir'aun, yang lebih pede berbicara adalah Nabi Musa, bukan Harun. Padahal di awal-awal dia mengatakan huwa afsahu minni. Harun itu lebih fasih lisannya. Aku takut nanti berhadapan dengan Musa. Dia adalah bapak angkatku. Dia nanti akan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Akulah yang besarkan kamu. Kok kamu begini. Nah, itu yang ditakutkan oleh Musa alaihi salam. Ternyata dia nanti yang berani, pede menyampaikan dakwah. Tapi pesan Allah kepada Musa dan Harun, wa qula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Pilih kata-kata yang lembut. Kenapa ini, Pak? Karena orang yang mau didakwa ini orang yang kasar, orang yang sadis. Kalau Anda lontarkan dakwah dengan dakwah yang kasar, kita kira apa, Pak? Kalau negatif ketemu negatif, jadinya apa? Positif. Enggak kan, akhirnya apa?
tabrakan, akhirnya tengkar aja, kelahi aja. Nah, itu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah untuk menjumpai Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku Rob, ini yang paling tinggi dari ucapan Fir'aun ini. Mengaku apa? Sebagai Tuhan yang maha tinggi. Padahal dia adalah hamba. Padahal dia ragu dengan kekuasaannya, sampai di surah yang lain dia memerintahkan Haman, ya Hamanu benili sorha la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi, pencakar langit. Tujuannya apa? Biar aku bisa lihat Tuhannya Musa. Aku enggak yakin dia itu jujur. Mungkin dia bohong saja. Coba lihat. Dia apa namanya? Dia berusaha kepengen naik ke atas. Karena fitrah manusia Pak, mengakui bahwa Allah itu di atas. Secara fitrah. Meskipun sebagian manusia ada yang berkata Tuhan di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Ada juga yang lebih nyeleneh lagi, Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di samping, tidak di depan, tidak di belakang. Ini nyeleneh lagi. Sama dengan apa? Tuhan tidak ada. Kalau Bapak lihat di YouTube, ustadz-ustadz yang nyeleneh itu tanya Tuhan di mana, maka mereka akan menjawab apa? Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Ini pada hakikatnya Tuhan tidak ada. Paham? Sudah masuk ke waktu, Pak? Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan, Pak? Tentang surah An-Naziat ini? Nah, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.